Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ثم قال الله تعالى أيضا في السورة الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. صدق الله العلي العظيم. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Berkat itu semua, alhamdulillah Bapak kaum muslimin, kita kembali dapat menunaikan rutinitas kita, kewajiban kita melaksanakan, memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin, salat Jumat secara berjamaah. Di sisi lain, tentu setiap detak-detik jantung kita, langkahan kaki kita, ayunan tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini bernilaikan di sisi Allah. Tentunya kita mengharapkan rahmat Allah. Kita mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya datang dari berbagai penjuru. Kita datang dari berbagai arah. Kita datang dari bermacam problema-problema individu kita masing-masing. Berkumpul satu tempat di rumah Allah. Tak lain dan tak bukan mencari maghfirah Allah, pintu ampunan Allah seluas-luasnya, sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Untuk itu kaum muslimin, mari kita perlurus niat, mari kita angkat tangan, tekurkan kepala, mudah-mudahan Allah nilai amalan yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun ada tadi aktivitas yang belum tuntas, tapi demi mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan lancar setelah ini. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para nenek mama, teristimewa kepada anak-anak kami yang kami sayangi. Sekarang kita di putaran yang ke-27 kaum muslimin. Di akhir sana Masehi, bulannya Masehi, di akhir juga bulannya Hijriah. Semoga kita dapat menciptakan, berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat, tidak saja untuk pribadi individu kita, tapi juga kepada umat yang lain. Kita bisa berbuat baik kepada diri kita, kenapa tidak kita juga bisa berbuat baik kepada Allah? Kankah simbolisnya manusia khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baiknya seorang insan, dia bisa memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang terdekat, lebih lagi orang yang jauh darinya. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mohon ampun kita kepada Allah ya Pak. Andai kata nanti sepanjang penyampaian tidak terletakkan referensinya yang tepat, atau waktu yang kurang tepat, melalui di atas mimbar ini kita merujuk dari firman Allah yang kita baca tadi. Satu surat yang ke-33, satu lagi ayat surat yang ke-51 Al-Ahzab, kemudian Al-Zariyat. Bapak kaum muslimin rahimahullah, salah satu ibadah yang paling tinggi nilainya, mudah melaksanakannya, tinggi bahasanya, tapi ketika seorang hamba tidak konsisten di dalam melaksanakan hal ini, mungkin ayat dari sekian banyak ibadah kaum muslimin rahimakumullah, ibadah yang spesial itu Allah turut campur dan andil dalam hal ini. Bapak zakat, Allah nggak pernah zakat Pak. Kita puasa, Allah nggak puasa. Apa puasa kita? Salat kita, Allah nggak salat. Tapi ketika Allah terangkan di dalam firman-Nya, melalui firman-Nya di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini keistimewaan terjemahan surah Allah dengan para malaikat. Sekarang doa kepada diri kita, perbanyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan amalan yang begitu mudah kedengarannya, tinggal pelaksanaan kita di lapangan. Bagaimana kita membawakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah batin seorang hamba itu akan tenang. Lagi kita dalam keadaan gundah, kita dalam keadaan kacau, kita dalam keadaan selalu tertekan. Tapi ketika mau fahmun ini berbicara, berucap yang lebih bermanfaat, terlebih lagi kepada Habibullah, tanpa terasa oleh kita coba rasakan, mendapatkan ketenangan untuk diri kita. Kaum muslimin rahimahullah, kita tinggal sejenak. Kita melaju kepada firman Allah di dalam surat Ad-Dariyat. Dengan tegas Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita coba tadabburi firman yang berikut. Secara bahasa kitanya, Allah tidak bakal ciptakan manusia itu kaum muslimin, jin itu illa
Dia ada dua tuh Pak ya. Jangan terkecoh kita dalam hal ini. Secara kaidah bahasa ada satu illah tasdid di atas, kemudian ada ilah. Nah, inilah perlu kita kembali belajar ilmu tajwid. Illah itu pengertian secara bahasa kecuali, pengecualian. Kalau ilah itu arah dan tujuan. Ini Allah sampaikan tidak diciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hal ini ulama mentafsirkan ibadah ini kalau secara bahasa kan luas kaum muslimin. Ditujukan kepada seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada malaikat, khususnya kepada arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Tentu yang sudah akil balik dan berakal bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ketika Allah sudah menetapkan, sudah menempelkan beban kepada kita dengan kita akil dan balik, masihkah ia beribadah kepada Allah? Ini sebuah pertanyaan dan renungan untuk kita. Dari sekian kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita umur, ada yang 20, ada yang 30, 40, 50, bahkan sampai ke atas. Orang yang dimaksud ini, individu yang disebut ini, menempatkan enggak sesuatu bertempatnya tentang masalah nilai ibadah. Konsepnya, ketika Allah menciptakan manusia, mau dalam keadaan miskin dia kaum muslimin, mau dalam keadaan kaya dia, mau dalam keadaan melarat hidupnya, tidak ada soal. Itu urusan Allah. Dalam hal ini Allah ciptakan kita dalam keadaan miskin. Allah berusaha kita, tapi miskin juga, salat rajin juga. Dengan itulah kita beribadah. Inilah yang dimaksud dengan likulli maqamin maqam wa likulli maqamin maqam. Kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Jadi jangan mentang-mentang kita miskin terus kita malas ibadah. Ibadah kan luas tadi ya Pak. Tidak mesti kita harus pelit dalam bersedekah, mentang pun kita tidak ada. Banyak dengan cara. Ketika seorang hamba mau melatih dirinya berpikiran secara positif kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih berpositif lagi kepada kita. Sekali lagi, jadi mau dalam keadaan sempit kita, mau dalam keadaan lapang kita ibadah tetap kepada Allah. Kita seorang pemimpin, beribadah kita kepada Allah. Apa cara ibadahnya? Pertama sekali itu nampak sabar dalam hal ini. Seorang pemimpin juga mudah kaum muslimin Allah kita bisa bayangkan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam hal ini bukan pemimpin yang dimaksud pandangan secara kasat mata itu saja pemimpin Pak. Individu kita ini pun juga seorang pemimpin. Jadi kata kuncinya dalam hal ini, Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Supaya apapun kita, sesukses apapun kita, semelarat-melarat apapun kita, beribadah jangan pernah kita stop kepada Allah. Kita seorang bawahan mungkin, ini contoh ya. Kita sering kena tekan. Dengan tekanan sabar kita kepada Allah selalu memberikan pengertian. Sabar kita, insya Allah sabar itulah yang menjadi ibadah kepada kita, yang menjadi buah tabungan untuk kita, amal ibadah kita nanti di akhiratnya. Kemudian jangan mentang-mentang kita berbicara seputar masalah sabar. Makanya dalam hal ini Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada kita, jangan meletakkan kita sabar itu pada tempatnya yang tak pas, yang tidak pada tempatnya. Makanya kita perlu ingat kembali. Kata Imam Ali, as-sabru itu yufarriqu ala salat. Sabar itu ada 3 modelnya.
Ada 3 tingkatan. Yang pertama as-sabru ala maksiyah. Kalau ada di antara kita, mohon maaf, kalau ada di antara kita pecandu sesuatu perbuatan yang tidak baik menjadi sebuah hobi bagi kita, kita sudah tahu sekarang apa ibadah itu. Sabar kita untuk tidak bermaksiat. Yang pertama. Yang kedua as-sabru ala ta'ah. Sabar kita untuk selalu taat kepada Allah. Kita tahu ibadah yang tertinggi itu adalah ibadah kita menjadi barometer setiap mukmin itu adalah salat. Kita tahu salat itu penting. Siapa yang tidak salat maka merugilah seorang hamba. Kita bersabar untuk selalu taat melaksanakan yang namanya salat. Yang terakhir ketiga as-sabru ala musibah. Ini yang sering kita baca-baca dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi 3 muslim. Kita bersabar, kalau kita tepatkan pada tempatnya yang 3 ini, insya Allah kita sudah memiliki sebuah tabungan untuk akhirat kita, bekal kita nantinya yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Banyak maaf aku qala astaghfirullah. Fastabiqul khairat kulaikum fa'tabiru yawmul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil